Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Auren Shanita dengan DIM 8080220101 serta teman-teman saya. Saya Rafita dengan NIM 8080220072. Saya sendiri Vinka Rahmadina dengan NIM 8080220044. Nah, di sini kami ingin memenuhi tugas dari Ibu Rista Alina Syafri, MM selaku dosen pengampu studi kelayakan bisnis. Nah, di sini kami ingin mewawancarai owner dari Bebek Bekobar atau Beko. Ditunggu teman-teman. Halo guys, jadi kami lagi berada di Beko Bebek Bekobar. Nah, di sini kami langsung bersama dengan leader timnya Bang Auren. Halo Bang, perkenalkan kami Auren. Di sini teman-teman kami Rafita, Vinka. Nah, kami di sini tuh mau meminta izin Bang untuk melakukan wawancara mengenai kriteria penilaian investasi dan resiko investasi. Boleh nggak Bang ya? Boleh. Jadi langsung ada Bang ya biar mempersingkat waktu. Boleh. Jadi pertanyaan pertama nih Bang, gimana sih asal usul mengenai nama Beko ini atau Bebek Bekobar dan sejak kapan sih usaha Beko ini didirikan? Jadi untuk Bebek Bekobar ini dibangun pada tanggal 2 Februari 2022. Nah, untuk pengambilan nama Bebek Bekobar ini kan kami ini punya ciri khas nih untuk masalah bebeknya nih. Jadi bebek kami ini menggunakan sambal bakar yang menggunakan cobek yang dibakar di atas api yang berkobar gitu Pak. Jadi di saat sambal sudah masak, nanti tuh di sambalnya itu nanti ada percikan-percikan api gitu. Nah, jadi kami terinspirasi dari situ, makanya kami kasih nama Bebek Berkobar. Nah, kebetulan juga waktu pengambilan nama itu juga kami pertama kali lokasi kami ini ada di Kota Baru. Nah, jadi ya apalah seperti topologi lah antara Bebek Berkobar dengan Cobek Berkobar dan lokasi di Kobar gitu. Jadi gitu guys, jadi pengambilan nama Beko itu dari ciri khasnya yang cobek yang dibakar gitu. Nah lalu nih Bang, apa sih yang menginspirasikan Abang dalam membuka usaha Bebek Bekobar ini? Untuk inspirasi sih seperti yang kita tahu ya, kalau untuk makanan berbahan olahan bebek kan cukup digemari nih di masyarakatnya. Nah, jadi kami lihat ini bisa menjadi pasar komoditi nih untuk di bagian pangan gitu. Nah, jadi ya karena tadi untuk masalah olahannya tadi karena kami lihat bebek ini sangat digemari, jadi kami berpikir bahwasanya kami ingin membuka bisnis dengan olahan bebek seperti itu. Tapi sekarang tuh sudah berinovasi ya, sekarang ada ayam, cumi gitu ya. Ya benar. Selain menu olahan bebek, kami juga menjual menu olahan seperti seafood, seperti ikan-ikanan, baik itu ada cumi, udang, kerang, dan berbagai macam lainnya. Nah lalu apa sih Bang yang menjadikan pembeda dan keunikan dari produk Bebek Bekobar ini dibandingkan dengan restoran lainnya? Kalau untuk pembeda sih seperti yang kami terima saran dan kritik dari para konsumen kami, dari mereka sih bilang bahwasanya bebek kami ini ya bisa dibilang lembut, tidak amis. Dan seperti kita tahu kan untuk olahan bebek ini kan kalau kita tidak bisa, ya cukup sulit untuk mengolahnya. Karena kalau sembarangan mengolah, dari rasanya itu bisa jadi amis, terus dari tekstur itu bisa keras. Itu sih menurut saya yang berbeda. Iya, benar-benar. Jadi bisa lepas dari tulangnya gitu. Nah di situ ada lagi proses pembuatan Bebek Bekobar ini. Teman-teman bisa lihat. Nanti kami masukkan video pembuatannya. Nah lalu kira-kira menurut Abang apa sih kriteria utama yang Abang pertimbangkan sebelum menerima investasi? Mungkin kalau dari segi investasi ya, walaupun untuk Bebek Bekobar ini kami kan memikirkan untuk investasi ya. Untuk investasi mungkin yang harus kita pikirkan adalah bagaimana investasi ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kontrak-kontrak yang nantinya akan kita berikan kepada klien-klien kita. Menguntungkan atau tidaknya itu kan dihitung dari pendapatan dan pengeluaran yang kita keluarkan dalam masa produksi dan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari proses penjualan. Dilanjutkan oleh teman-teman. Lalu seperti
sebuah keuntungan yang ditawarkan oleh ke investor seperti bagi hasil atau saham. Mungkin kalau untuk bagi hasilan saham ini lebih efisien dan lebih transparan karena di situ kita bisa membuat kontrak investasi seperti pembagian hasilnya dengan bentuk persenan seperti apa nantinya kan, persenan seperti apa, mungkin dari keuntungannya berapa persen dan segala macam. Terus untuk nanti untuk pemberian modal juga kan sudah dibuatkan di dalam kontrak itu, jadi itu lebih transparan terhadap nanti klien-klien kita, jadi itu tidak ada yang ditutupi gitu. Kalau untuk investasi bagi saham ya kita terbuka kalau untuk bagi saham. Biasanya resiko yang dihadapi dalam menjalankan usaha restoran Mungkin ini bukan bisa dibilang ini resiko untuk seluruh restoran-restoran lah lebih tepatnya, karena setiap restoran pasti ada pasang naik, pasang surutnya dalam proses penjualan. Nah, tapi di satu sisi lain ya bagaimana caranya kita untuk membuat hal itu tuh bisa diminimalisir, seperti dari konsisten rasa, konsisten bahan dan sebagainya. Terus juga pengecekan kelayakan pangan dan quality control lah terhadap seluruh apa yang ada di Burger Kobar ini, terutama juga di bagian pelayanan. Berarti benar-benar harus melakukan Benar, harus melakukan secara kompleks, secara keseluruhan kita harus quality control lah, baik itu dari pelayanan dan konsisten dari semua hal, baik itu rasa, terus barang-barang produk dan itu bahan-bahan olahan-olahan nantinya. bagaimana strategi yang mempertahankan dan meningkatkan keuntungan? Kalau untuk meningkatkan keuntungan kami menarik seperti pelanggan dan segala macam. Jadi ada beberapa orang yang sudah menjadi langganan kita, dan juga ditambah seperti iklan-iklan yang kita terapkan di media sosial, baik itu dari segi kita ada brand ambassador dan segala macam. Terus ada untuk proyek-proyek seperti kita juga nyediain kayak untuk makan-makan untuk perpisahan dan segala hal gitu. Jadi kita bukan sebagai resto yang cuma buat makan di tempat segala macam, tapi kita lebih mengembangkan lagi, bisa kita mau ada pesanan catering dan segala macam kita juga terima di sini. Bisa. Berarti di Kobar ini ada media sosial. Ada media sosialnya. Nanti di tag ya, di tag. Selanjutnya Bang, bagaimana Abang melihat prospek usaha Burger Kobar dalam 5 atau 10 tahun ke depan? Mungkin untuk 5-10 tahun ke depan dengan olahan-olahan makanan yang seperti ini saya rasa cukup menjanjikan, karena kalau ada orang-orang terdahulu itu bilang itu siapa sih yang nggak perlu makan gitu pada saat ini, sampai tidak perlu makan. Nah, yang paling penting kita tanamkan itu kembali lagi tadi konsisten tentang rasa dan pelayanan. 5-10 tahun ke depan mungkin bisa saja Burger Kobar ini udah punya cabang nih di mana-mana gitu. Ya kita kan dalam untuk saat ini kita juga dalam proses pembukaan cabang baru nantinya, nanti bisa dilihat aja dan bisa ditunggu loh di Instagramnya nanti kita kabarin di Instagramnya. Terus Bang, apa rencana jangka panjang yang ingin dicapai untuk usaha ini? Untuk jangka panjang tadi mungkin kami juga bakal meningkatkan dari sistemnya. Mungkin untuk investasi mungkin bisa terbuka lebar lah nantinya untuk ke depannya nanti kan. Mungkin bukan 1 atau 2 tahun ke depan, mungkin bisa sampai 5-10 tahun. Tapi itu dipastikan bisa saja yang terjadi karena melihat perkembangan global juga kan, kita memang tempat-tempat yang seperti ini juga membutuhkan hal-hal investasi juga seperti itu. Karena penanaman modal sendiri itu juga nggak selamanya bisa menjamin bahwasanya ini bisa berdiri dengan baik. Melainkan kalau ada bantuan-bantuan dari mediasi lain seperti klien lain, mungkin kita bisa terapkan ini bisa buka jauh lebih besar lagi, mungkin bisa sampai seluruh Indonesia gitu misalnya. Menurut Abang, apa saran Abang bagi calon pengusaha dalam menghadapi risiko dan meminta kelayakan investasi di bisnis usaha Abang? Untuk pemula sih saya rasa kita harus mengembangkan potensi bidang usaha kita dulu. Kita harus tahu dulu nih kita mau bergerak dalam bidang apa nih. Ya, banyak tuh bidang-bidang yang bisa kita bidang konstruksi, bidang-bidang lainnya kan. Untuk penerapan mungkin penerapan kelayakan usaha nanti kan itu ya pasti sama aja tuh, pasti dari mulai pengecekan lokasi tempat kita mau bangun usaha,
terus tuh kelayakan usaha kita, surat-surat menyurat dari pemerintah dan segala macam. Yang pastinya membangun usaha itu tidak mudah. Jatuh bangun membangun usaha itu pasti ada. Yang penting kita tuh niat dari awalnya itu untuk membangun usaha tadi. Nantinya juga kedepannya dengan adanya naik turun tadi pasang surutnya sudah kita bilang tadi, kita tetap optimis bahwasanya kita harus menjalankan usaha ini seperti apa yang kita inginkan, misi perusahaannya seperti apa itu harus kita capai gitu. Nah, dengan apa sih seluruh aspek-aspek lah yang ada di dalam usaha tadi yang kita inginkan. Iya benar-benar. Kalau untuk orang buka usaha itu memang mentalnya harus tinggi banget tuh. Itu memang betul-betul diuji tuh siapa yang mau buka usaha. Karena kan ya usaha ini tidak gampang lah. Karena butuh modal yang besar. Tadi tuh apa namanya itu modal yang besar. Terus itu juga dengan pesaing-pesaing kompetitor itu yang kita harus saksikan. Kita inikan lah. Kita perhatikan. Nah terus kita apa sih yang menjadi pembeda antara kita dengan kompetitor kita tuh harus ditonjolkan lagi. Itu sih kalau untuk bagi pemula sih mau berusaha. Pemula sih kayak harus benar-benar harus siap mental. Iya, siap mental, siap tenaga, siap inilah uang segala macam. Iya. Karena kalau misalkan untuk niat aja tuh kayaknya nggak bisa, Iya, nggak cukup. karena modalnya itu harus benar-benar Ya benar-benar. Apalagi kalau mulai usahanya dari nol gitu kan, memang harus banyak lah yang mau disiapin gitu pokoknya. Jangan tergiur dengan usaha-usaha praktis gitu kan. Karena Pengertian ya. iya benar. Udah kita lihat hasilnya Iya. kita lanjutkan. Itu kan banyak tuh orang yang mau buka usaha tuh ya ada nanti banyak penipuan lah kalau orang mau buka usaha sebenarnya. Banyak godaan gitu kan. Kadang ada investasi bodong dan segala macam. orang kayak gitu kan. Nah makanya kami juga mau melakukan sosialisasi, karena di sini tuh kayak banyak teman-teman yang melakukan investasi tuh nggak terlihat dari ininya kontrak-kontraknya, nggak baca langsung. Jadi maka dari itu mereka tuh kebanyakan ketipu bang, ketipu karena mereka tuh mendapatkan investasi bodong. Karena mereka tuh nggak ada tergiur di awal karena jumlahnya yang gede, tapi mereka tidak melakukan resikonya, tidak melihat resikonya. Ya jadi kan itu tanya sudah habiskan. Dan semoga kami doain usaha BBM Kobar ini menjadi usaha yang tetap berjalan sampai beberapa tahun ke depan. Amin. Semoga tetap laris manis. Makasih juga bang, karena kami sudah dijamu dan diterima. Makasih juga bang. Di sekitar. Jangan lupa subscribe, share, dan like ke teman-teman kalian. Bye bye. Dan jangan lupa follow Instagram Bebek Berkobar. Nanti kami tag di bawah sini ya teman-teman. Bye bye.